Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa beliau sampai hari kiamat nanti. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Itu bab yang ke-19 yang berjudul bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Itu bab yang menjelaskan tentang orang yang dia memulai suatu kebaikan atau keburukan. Tentunya kebaikan dan keburukan merupakan suatu hal yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dijelaskan oleh Allah SWT, ini adalah kebaikan, ini adalah keburukan. Maka tugas kita tentunya melakukan hal yang baik dan menjauhkan diri dari yang buruk. Maka ada orang-orang yang mereka itu memulai suatu kebaikan. Sebaliknya juga ada orang yang suka dia membuka pintu keburukan. Maka tentunya dua hal ini hal yang berlawanan dan tentunya memiliki balasan yang berbeda juga. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan juga anak-anak kami yang menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi kami atau penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini, ia berbicara tentang sifat hamba-hamba Allah atau sifat ibadur rahman yang Allah jelaskan dalam akhir surah Al-Furqan, di mana salah satu sifat dari hamba Allah SWT tersebut, mereka senantiasa berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah agar dijadikan keluarganya, yaitu istri dan anaknya, sesuatu yang menyejukkan mata. Maksudnya menyejukkan mata adalah sesuatu yang dia sukai dari perbuatan kebaikan. Jadi ketika istri dan anak itu dia taat dan patuh kemudian berbakti, maka itu adalah tentunya suatu hal yang membuat orang tua menjadi senang. Dan lebih dari itu adalah itu semua ketika anak berbakti kepada orang tuanya, anak dikatakan berbakti atau soleh, salah satu indikasinya adalah bagaimana anak itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau anak cucu Adam itu meninggal, maka terputus seluruh amalan kecuali 3, kata illa min salah, kecuali 3, yaitu salah satunya adalah awwalidin sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka anak yang soleh yang yaitu cirinya adalah yang senantiasa dia mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal.
maka tentunya itu akan menjadi suatu kebaikan buat anak dan juga orang tua. Ketika anak tersebut mendoakan orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tetapi catatan amal kebaikannya terus bertambah berkat dari doa dari anaknya. Apalagi kalau seandainya anak itu adalah hasil didikannya, tentunya orang tuanya yang mendidik dia, yang mengajarkan kebaikan, maka tentunya pahala itu terus mengalir kepada orang tua. Dan ini yang dimaksud dengan memulai satu kebaikan, di mana orang tua memulai satu kebaikan kemudian diikuti oleh anak keturunannya, maka pahalanya terus mengalir. Tentu kita mengetahui bahwasanya umur kita di dunia ini pendek jika dibandingkan umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya lebih dari 100 ya, ratusan tahun umur mereka. Kalau kita umat Rasul hanya antara 60 sampai 70. Maka tentunya kesempatan melakukan kebaikan terbatas. Tapi kalau kita memulai suatu kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu diikuti oleh orang, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Sebanyak apa orang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka sebanyak itu pahala sampai kepada kita. Makanya dikisahkan di zaman Nabi SAW, yaitu ada suatu kaum yang datang kepada Nabi SAW, disebut nama kaumnya adalah kaum Mudhar. Mereka datang kepada Nabi SAW ketika itu pada siang hari, dalam keadaan yang mereka kelihatan dari penampilannya, mereka adalah orang yang miskin, dari pakaiannya yang compang-camping dan sebagainya. Maka Nabi SAW ketika itu melihat mereka, satu kaum ini datang kepada Nabi SAW dengan penampilan yang seperti itu, yang kelihatan kekurangan mereka, kemiskinan mereka, maka Nabi SAW berubah wajahnya, kemudian ketika itu menyuruh Bilal untuk azan, masuk waktu zuhur, kemudian sholat, kemudian setelah sholat Nabi berkhutbah. Maksudnya memberikan nasihat kepada para sahabat dengan mengatakan bahwasanya seorang yang dia bersedekah dengan uangnya, dengan pakaiannya, makanannya. Artinya ketika itu Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Maka akhirnya para sahabat ketika itu ada seorang laki-laki dari Ansor yang dia ketika itu bersedekah dengan segenggam kurma yang dia bawa dari rumahnya, digenggam, bawa dari rumah, ditaruh di hadapan Nabi. Maka kemudian sahabat yang lain yang lihat ketika itu langsung mengikuti sahabat ini yang dia memulai bersedekah dengan menggenggam kurma dengan kedua tangannya dibawa kepada Nabi. Kemudian ada sahabat yang lain yang datang bawa kurma, bawa gandum, ada yang bawa pakaian dan sebagainya. Akhirnya terkumpullah di hadapan Nabi, ada pakaian, ada makanan. Maka kemudian Nabi SAW ketika itu senang, kemudian mengatakan perkataan beliau yang sangat masyhur, yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Yaitu Nabi SAW mengatakan, siapa yang memulai suatu kebaikan dalam Islam, yang mana kebaikan itu adalah kebaikan yang disyariatkan, dia memulai kebaikan itu, maka baginya pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan dia. Kita bisa lihat sahabat Ansor tadi, dia bersedekah cuma dengan segenggam kurma yang dia bawa dari rumahnya. Mungkin orang yang setelah dia datang dengan lebih banyak, tapi dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang bersedekah setelah dia. Pahala orang tersebut mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut, orang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi pahala orang yang pertama terus bertambah. Ini menunjukkan, kalau kita lihat bagaimana pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang memulai kebaikan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
kun mafatihal khair maghaliqal syarr. Kata Nabi SAW, jadilah Anda kunci-kunci kebaikan. Yaitu kata Nabi, tuba liman yakunu mafatihal khair biyadihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang dia di tangannya kunci kebaikan. Apa maksudnya kunci kebaikan? Dia membuka kebaikan. Dia mulai kebaikan terlebih dahulu. Ada hal yang baik dia mulai, kemudian diikuti oleh orang. Maka orang yang mengikuti dia, itu pahala orang tersebut mengalir sama dia. Maka hendaknya kita menjadi kunci kebaikan, memulai kebaikan. Kenapa? Karena kita ingin dapat pahala yang banyak. Kita bisa bayangkan, kalau kita mulai kebaikan, itu pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang setelah kita itu mengalir kepada kita. Makanya orang yang paling besar banyak pahalanya adalah Rasulullah SAW, karena Rasul yang mengajarkan kita kebaikan, Rasul yang mengajarkan kita sholat. Setiap kita sholat maka pahalanya mengalir sama Nabi. Setiap kita sholat, siapa yang mengajarkan kita sholat? Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, para ulama, mengalir semua pahala itu kepada Rasul. Maka ini adalah, kalau di zaman sekarang namanya MLM ya. Ini MLM yang syariat, yang akhirat, ini yang benar. Kita memulai satu kebaikan, maka orang yang di bawah kita itu pahalanya mengalir kepada kita. Ini sebuah kebaikan. Bagaimana kita ingin memperbanyak kebaikan dengan kita yang memulainya. Sebaliknya, naudzubillah, jangan kita memulai menjadi pembuka keburukan. Kata Nabi, wailun liman kana mafatihal syarr biyadihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang kalau dia menjadi pintu atau kunci keburukan. Maka justru kita disuruh oleh Nabi, kun mafatihal khair maghaliqal syarr. Jadilah Anda kunci kebaikan, penutup keburukan. Jangan sebaliknya, jangan menjadi pembuka keburukan, penutup pintu kebaikan. Kenapa? Kalau kita menjadi pembuka keburukan, kita akan mengalir dosa orang yang mengikuti kita. Siapa yang pertama kali menyembah patung? Disebutkan bahwasanya yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arab, orang-orang Makkah di zaman dahulu, agama mereka adalah agamanya Nabi Ismail. Agamanya Nabi Ibrahim menyembah Allah SWT. Sampai datang seorang namanya Amr ibn Lu'ay, yang dia membawa patung dari negeri Syam. Kemudian dia kata, inilah Tuhan. Akhirnya orang di Mekah ketika itu menyembah patung. Sampailah ketika itu Nabi diutus. Ini orang yang pertama membawa patung. Dia setiap orang menyembah patung, melakukan kesyirikan, dosa seluruh orang sampai hari kiamat. Bisa bayangkan, sampai hari kiamat dosanya mengalir sama dia. Sebagaimana kebaikan tadi kita sebutkan, Nabi yang memulai kebaikan, yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan juga mengajari kita sholat dan sebagainya. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat ini sampai hari kiamat itu mengalir pahalanya semua kepada Nabi. Tapi sebaliknya, seorang yang dia memulai keburukan, maka dosanya juga mengalir kepada dia. Seluruh orang yang mengikuti dia. Siapa yang pertama kali misalnya melakukan judi misalnya, siapa yang perkenalkan togel misalnya, siapa yang pertama kali domino misalnya, dia dosanya mengalir sama dia. Siapa? Atau tidak harus siapa yang pertama. Siapa di komplek ini, di tempat ini yang pertama kali membuka perjudian misalnya, atau perbuatan maksiat, dia kemudian orang mengikuti, anak-anak atau generasi muda ikut, dia akan dapat dosa terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Siapa orang yang misalnya mengajarkan, menyuruh wanita misalnya buka auratnya misalnya, kemudian diikuti oleh seluruh wanita. Kita bisa bayangkan, lihat di media sosial terbuka aurat dan sebagainya. Siapa yang pertama kali mengajarkan itu, menganjurkan itu? Semua orang yang meniru itu,
dosanya ditanggung oleh orang yang pertama. Termasuk juga orang yang melakukan berdosa dia, tapi dosa yang pertama kali melakukan itu adalah yang paling besar. Maka ini bisa kita bayangkan kebaikan dan keburukan. Tinggal kita mau jadi yang mana nih? Kita mau jadi pelopor kebaikan atau pelopor keburukan? Terserah kita. Kalau kita ingin kebaikan, maka kita ingin menjadi pelopor, orang yang pertama kali membuat kebaikan, membuat inisiatif kebaikan. Ini di sini bikin kebaikan. Semua orang yang melakukan kebaikan setelah itu dapat pahala. Anda dapat pahala. Tapi kalau Anda buka maksiat di tempat Anda dan sebagainya, kemudian orang mengikuti, semua orang mengikuti, itu Anda mendapat dosa. Maka ini bisa kita lihat bahaya. Apalagi kita bisa lihat di media sosial. Kita misalnya sekarang cuman dengan mencet doang, satu kita pencet misalnya ini berita, kita sharing ke grup ini, ternyata yang kita sebarkan itu adalah maksiat, itu sampai ke ribuan jutaan orang yang melihat, kita dapat dosa. Maka kita hati-hati sebelum share macam-macam atau berita dusta kita sebarkan ke grup ini, kemudian disebarkan oleh teman grup kita sampai ke ratusan, puluhan, jutaan orang yang membaca, itu kita semua dapat dosanya, mengalir dosanya sama kita, karena kita yang pertama. Maka hari ini membuat kebaikan itu sangat mudah juga. Kita sebarkan kebaikan, dibaca oleh ribuan orang, juga kita berpahala. Tapi menyebarkan keburukan, kita ingin dapat dosa juga mudah sekali. Hitungan detik kita bisa dapat dosa yang banyak. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kita tentunya harus berhati-hati. Makanya kita di media sosial berhati-hati, karena kita bisa lihat hari ini tua, muda, laki, perempuan tidak lepas dari media sosial. Persoalannya adalah media sosial seperti senjata pisau bermata dua. Kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tinggal kita yang mengaturnya. Di situ ada semua. Maka di sini kita hendaknya berhati-hati. Kita tentunya tidak ingin memperbanyak dosa kita dengan kita menjadi penyebar hal yang tidak benar, yang kadang kita tanpa kita sadari. Kemudian disebutkan di sini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada jiwa yang terbunuh kecuali bagi anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya, kecuali dia akan mendapatkan kiriman dosa, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita bisa bayangkan seluruh pembunuhan, berapa terjadi pembunuhan, tidak bisa dihitung di zaman kita ini. Hampir setiap hari ada berita pembunuhan, sejak zaman dahulu sampai hari kiamat. Maka anak Adam yang pertama yang dia membunuh saudaranya, itu dia dapat kiriman dosa. Namun kita kalau dapat kiriman yang baik ya, tentu kita senang. Kemarin dapat kiriman daging misalnya, senang kita. Dapat kiriman kue apa, senang kita. Coba kalau dapat kiriman apa? Kiriman racun gimana? Bagaimana kiriman dosa yang dikirim? Kita terbaring di kuburan kita, tahu-tahunya bertambah berat catatan amal keburukan. Kenapa? Ini adalah karena banyaknya orang yang mengikuti keburukan yang kita lakukan. Sudah kita banyak dosa, ditambah lagi, dikirimin lagi dosa, na'udzubillah. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan diikuti oleh orang setelah kita, na'udzubillah. Sebaliknya kita tidak ingin seperti itu. Kita justru ingin apa? Kita meninggal, justru kita kok bisa tambah catatan amal kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan diikuti oleh orang yang banyak. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu
merenungkan ya firman Nabi SAW, sabda Nabi SAW tadi yang mengatakan kun mafatihul khair maghalikal lisyar. Jadilah Anda pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Jangan sebaliknya, jangan jadi pembuka keburukan. Jangan pertama kali melakukan keburukan kemudian malah menjadi penutup kebaikan. Hendaknya kita menjadi apa? Orang yang dia senantiasa melakukan kebaikan. Yang mana kebaikan kita diikuti minimal oleh orang yang paling dekat dengan kita, anak istri kita yang mengikuti kita sholat ke masjid, diikuti oleh anak istri kita, ngaji, diikuti oleh anak istri, itu minimal gitu. Jangan kita di rumah buka kartu remi, diikutilah sama anak, itulah dosa kita. Kita ada berkumandang, kita nggak pergi ke masjid, dilihat sama anak, diikuti sama anak kita, itu dosa. Kita hendaknya jadi contoh yang baik. Kita yang melakukan kebaikan, anak istri kita ngikut, itu minimal. Apalagi kalau kita bisa mendakwahi orang tetangga kita, dari kerabat kita, saudara kita, itu lebih baik tentunya. Tapi minimal orang yang dekat dengan kita, yang ada di bawah pengawasan kita, anak dan istri, maka kita melakukan kebaikan, kita ajarkan kepada mereka kebaikan, mereka ikuti. Maka walaupun kita sudah meninggal, amalan yang dilakukan oleh anak istri itu mengalir pahalanya sebab kita. Karena kita yang memulai, kita yang mengajarkan. Tapi naudzubillah, kalau kita mengajarkan keburukan, justru apa? Justru yang buruk akan terus mengalir kepada kita. Tentunya kita tidak ingin ya dosa, catatan dosa kita bertambah. Justru kita ingin kalau kita meninggal, catatan dosa itu dihapuskan, dosa diampuni oleh Allah SWT. Kita ingin catatan amal kebaikan itu bertambah. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, maka hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang yang memulai kebaikannya, mulai kebaikan yang tadi bisa kita lihat Nabi SAW mengajak orang untuk bersedekah. Kemudian ada sahabat Ansor tadi yang pertama kali melakukan, maka dia yang memulai. Kadang ketika ada, misalnya ada di lingkungan masjid kita, siapa mau berinfak? Kita yang dulu, kita harus semangat, jangan kita nunjuk orang. Kadang kita lebih suka apa? Nunjuk orang. Kamu aja, kalau urusan akhirat kita nunjuk orang, kalau urusan dunia kita duluan. Ini kebalik. Harusnya apa? Saya yang duluan, nanti apa? Orang lain ikut, kita berpahala. Bukan kita malah mendahulukan orang. Ya dalam kebaikan mestinya kita yang duluan, supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ini bisa kita lihat bagaimana rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepada hambanya ketika kita mulai kebaikan, kemudian orang yang mengikuti kita, sebanyak apa yang mengikuti kita, kita dapat pahala. Karena apa? Karena kita yang memulai, maka orang yang setelah kita itu kita menjadi penyebab kebaikan. Maka berarti secara tidak langsung kita memberikan motivasi kepada mereka. Motivasi itu tidak hanya dengan perkataan, tapi juga dengan amal perbuatan. Ketika kita melakukan sesuatu diikuti oleh orang lain, maka itu adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, naudzubillah, itu yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ya menjadi orang yang membuka sebuah atau memulai sebuah keburukan, kemudian diikuti oleh orang setelah kita, kemudian kita naudzubillah dapat kiriman dosa. Tentunya itu tidak kita inginkan. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita hendaknya memulai satu kebaikan, kita yang mempeloporinya, kita yang menjadi orang terdepan dalam melakukan kebaikan. Dan seorang muslim memang harusnya menjadi orang yang terdepan melakukan kebaikan, dan sebaliknya menjadi orang yang terdepan juga menutup segala macam bentuk kemungkaran, keburukan. Ada kemungkaran, keburukan harus kita tutup, supaya kejahatan, keburukan itu tidak meluas atau diikuti oleh orang yang banyak. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memulai kebaikan, orang yang di tangannya ada kunci kebaikan, dan menutup segala
segala macam bentuk kemungkaran dan keburukan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.